Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya selalu ditata dengan hati niat ikhlas lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Innam a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Hadis Muslim juz 1 nomor babnya 5, nomor hadisnya 527. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdul Walid, rupane Hisham ibn Abdul Malik qala, berkata siapa Hisham. Haddatsana Syu'bah qala, berkata siapa Syu'bah. Al Walid, adapun Walid ibnu Aizar iku akhbaroni, mengkhabari siapa Walid ni padaku Syu'bah. Qala, berkata siapa Walid, sami itu mendengar aku Aba Amr pada Aba Amr Asyaibani yaqulu, berkata siapa Aba Amr, hadasana bercerita kepada kami siapa sahibu hadid dari pemilik ini rumah. Wa asyara, dan isyarah siapa Aba Amr ila dari Abdillah, pada rumahnya Abdillah. Jadi Abu Amr berkata, kami diceritai hadis oleh pemilik rumah ini sambil menunjuk rumahnya Abdullah. Kalau berkata siapa Abdullah, saat itu bertanya aku Abdullah an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali, manakah amalan, ahabbu yang lebih disenangi, ilallahi pada Allah. Nabi, amalan yang paling disenangi oleh Allah itu amalan seperti apa Nabi? Yang paling dicintai oleh Allah amalan itu seperti apa? Qala, bersabda Nabi, as-sholatu, sholat, ala waqtiha, atas waktunya sholat. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Nabi, oleh Allah, paling disenangi oleh Allah, itu adalah amalan sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya artinya ketika manjing waktu sholat, sudah azan, kemudian mengerjakan sholat, lah itu adalah sholat pada waktunya. Lah terus bagaimana dengan sholat? Contohnya azan, kemudian kita sholat duhurnya jam 1, jam setengah 2, yaitu sholat, menetapi sholat tapi tidak pada waktunya, atau sudah di luar keutamaan waktu sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Sah. Bagaimana hukum sholatnya? Sah. Jadi sholat, waktu di dalam sholat itu duhur, contohnya jam 12. Jam 12 itu, atau jam 12 lewat 5 menit, itu sudah masuk waktu duhur. Nah, waktu sholat duhur itu sampai jam berapa? Awal waktu masuk sholat asar. Awal waktu masuk sholat asar itu adalah akhir waktu sholat duhur. Artinya berapa? Ya mungkin sampai setengah 3 atau jam 3 kurang 10 menit. Ketika mengerjakan sholat duhur sah, boleh. Tapi
mengerjakannya itu tidak mendapatkan kefadolan waktu sholat duhur, karena waktu paling afdol itu adalah awal waktu sholat gitu. Awal waktu sholat dan akhir waktu sholat, kan ada awal ada akhir. Nah, maka yang paling afdol waktu sholat itu adalah awal waktu. Nah, jadi yang dimaksud awal waktu itu ya seperti yang pernah saya sampaikan, contohnya adzan, mungkin 5 menit setelah adzan atau 15 menit setelah adzan sholat duhur. Nah, ini termasuk masih keafdolan waktu sholat. Tapi kalau sudah jam setengah 2, jam 2, jam 3, setengah 3, nah, ini tetap hukumnya masih waktu sholat duhur ya. Secara hukum sholatnya juga tetap sah, tapi tidak mendapatkan kefadolan sholat yang paling dicintai oleh Allah. Qala berkata siapa Abdullah, tsumma ayu, kemudian mana? Terus apalagi Nabi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Qala bersabda siapa Nabi, suma kemudian birrul walidaini, berbuat baik pada kedua orang tua. Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah selain sholat pada waktunya itu adalah berbuat baik pada kedua orang tua. Nah, ini maka kita sebagai anak ya supaya timbal balik kepada orang tua. Seandainya dalam hadis itu jelaskan kita mempunyai 2 dunia, mempunyai kekayaan 2 dunia ya, 2 dunia, kemudian kita serahkan kepada orang tua kita, itu masih belum bisa membandingi kebaikan orang tua kepada anak. Belum bisa membandingi kebaikan orang tua kepada anak. Walaupun anaknya sukses, tiap bulan transfer ke orang tuanya 1 miliar, 7 miliar, 11 miliar contoh. Tapi itu belum bisa membandingi kebaikan orang tua kepada anak. Mulai dari mengandung sampai melahirkan, ketika melahirkan taruhannya nyawa, ketika orang tuanya tidur bangun anaknya nangis lapar minta susu, nangis berak diceboki, dimandiin. Nah itu, maka banyak harta yang kita berikan kepada kedua orang tua itu masih belum bisa membandingi kebaikan jasa orang tua kita, orang tua kepada orang tua, kita kepada orang tua kita. Nah, ini. Lah bagaimana agar bisa membandingi dengan jasa-jasa itu? Maka ketika orang tua itu sudah sepuh, ya kita rawat, mandi kita mandiin sebagaimana dulu orang tua memandikan kita ketika kita masih kecil. Orang tua pakai popok, pampers, ya kita ganti pampesnya sebagaimana orang tua kita mengganti pampers kita, nyeboi kita, nyuapin kita. Itulah yang dapat membandingi kebaikan orang tua kepada anak, bukan harta. Saking kayanya malah orang tuanya dititipkan ke panti jompo. Keliru itu. Karena apa? Karena disitulah sumber pahalanya anak kepada orang tua. Ketika orang tuanya sudah sepuh, dirawat gitu. Ada itu sebuah kisah, anaknya kaya, sibuk, kemudian orang tuanya dititipkan ke panti jompo. Nggak lama kemudian orang tuanya kirim surat kepada anaknya, nak, di sini panas, amal soleh, tolong kirimkan AC biar di sini dingin. Siapa tahu kamu nanti ketika tua
tinggal di panti jompo sudah ada AC-nya. Nah, itu. Ya, itu kisah seperti, maka ketika kita punya orang tua, ya betul-betul diramut sebagaimana orang tua itu meramut kita di masa kecil. Ini. Qala berkata siapa Abdillah, "Tsumma ayu?" Kemudian mana? Terus amalan apa lagi Nabi yang paling disenangi oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah? Qala bersabda siapa Nabi, "Al-jihadu jihad fi sabilillah," di dalam membela agama Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling disenangi oleh Allah selain sholat pada waktunya, selain berbuat baik pada kedua orang tuanya, yaitu jihad fi sabilillah. Kalau ini di zaman Nabi, ya berarti perang, membawa hartanya, membawa dirinya, membawa tenaganya untuk berperang fi sabilillah. Zaman dulu. Kalau di era zaman sekarang, cukup dengan harta kita, dengan tenaga kita. Ya. Kalau di hadisnya kan dijelaskan, jahidu fi sabilillah bi amwalikum. Yang pertama, bi amwalikum, dengan harta, ya. Dengan harta kita, sodako yang banyak, sodako setiap ada pembangunan dalam sabilillah, ya, langsung saya plafonnya, saya semennya, saya pasirnya. Lah terus saya apa ya? Jangan begitu. Ya udahlah, saya bagian penerimaannya saja, yang boten, ya. Tidak seperti itu. Kalau zaman sekarang ya membela dengan harta. Kalau dengan harta tidak punya, ya maka dengan tenaga, anfusikum, dengan tenaga kalian. Waktunya ngecor, datang bantu untuk ngecor, karena untuk hartanya sendiri dia tidak bisa memenuhi panggilannya, tidak bisa memenuhi sodakohnya, ya maka dia bisanya dengan harta. Maka ketika amal soleh dipanggil untuk membantu pembangunan sabilillah, ya dia datang, berarti dia membela dengan hartanya. Nah, ini kalau dulu memang ya jihad itu ya identik dengan perang, identik dengan perang. Tapi kalau di era sekarang, karena peperangan itu sudah tidak ada, maka yang paling utama di dalam jihad fisabilillah itu dengan memperbanyak sodako, dengan hartanya. Kalau berkata siapa Abdillah, hadasani bercerita siapa Nabi ini kepadaku, bihina dengan 3 hal di atas. Walawis tazattuhu, dan seandainya minta tambah aku pada Nabi, dan seandainya minta tambah aku pada Nabi, lazadani, niscaya menambah siapa Nabi ini padaku. Seandainya saya bertanya lagi tentang amalan yang paling disenangi oleh Allah, pasti Nabi akan menjawab dengan pertanyaanku itu. Wah, makanya Abdillah hanya bertanya 3 pertanyaan. Kemudian apalagi? Nabi jawab. Kemudian apalagi? Nabi jawab. Nah, kalau seandainya Abdillah ini meneruskan, kemudian apalagi? Oleh Nabi dijawab dengan amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa as-sholatu ala waqtiha, itu merupakan waktu yang paling afdal untuk mengerjakan sholat, dan waktu itu adalah waktu yang paling disenangi oleh Allah, yaitu sholat pada waktunya. Jangan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti itu yang dikhawatirkan, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu sukanya
mengakhirkan sholat, terutama sholat isya dan subuh. Hati-hati nih. Jadi Bapak Ibu ketika waktu sholat isya kok males-malesan, ntar aja lah, tidur dulu, bangun-bangun jam 2, kemudian sholat isya, terus habis itu sholat witir contohnya. Nah ini hati-hati, bisa kemungkinan ada benih-benih kemunafikan di dalam hatinya. Sholat subuh juga sama, gitu, seperti itu. Maka supaya hati-hati, supaya diresapi di dalam hatinya, jangan sampai ada sifat kemunafikan di dalam dirinya. Maka kerjakanlah sholat pada waktunya. Babu sholawati, babnya sholat al-khomsu yang 5 iku kafaratun, penghapus dosa. Bab sholat 5 waktu itu sebagai penghapus dosa, pelebur dosa. Jadi di samping kita mendapatkan pahala sebab menetapi kewajiban melakukan ibadah sholat 5 waktu, Allah juga mengampuni dosa-dosanya. Tapi ini adalah dosa yang sifatnya dosa kecil, gitu. Dosa-dosa kecil yang sengaja maupun tidak sengaja, maka dengan ibadah sholat dosa itu tetap diampuni oleh Allah. Tapi kalau itu merupakan dosa besar, baik hablu minallah wa hablu minannas, maka ya supaya ditobati dengan tobatan nasuha. Kalau sesama manusia, maka dia supaya datang minta maaf kepada manusia itu sehingga dosanya dihapus. Tapi kalau sifat ini dosanya dosa kecil, maka dengan sholat 5 waktu itu secara otomatis dosanya sudah diampuni. Hadasana Ibrahim ibnu Hamzah qala hadasani ibnu Abi Hazim wa Darawardi an Yazid an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salama ibni Abdurrahman an Abi Hurairah annahu, sesungguhnya Abi Hurairah sami'a, mendengar dia Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Nabi. Jadi Abu Hurairah mendengarkan langsung sabdanya Nabi. Ara'aitum, adakah mengetahui kalian, lau anna naharon, seandainya sesungguhnya sungai, bibabi ahadikum, di depan pintu salah satu kalian, yaktasilu, mandi siapa ahad, fihi, di dalam sungai, kula yaumin, setiap satu hari, khomsan, 5 kali, satu hari 5 kali mandi. Ma, apakah takulu, berkata kamu, zalika, pada demikian itu mandi, yubaki, menyisakan apa mandi, min daronihi, dari kotorannya ahad. Jadi Abu Hurairah mendengar langsung sabda Nabi, yaitu bagaimana pendapat kalian jikalau di depan pintu rumah kalian itu ada sungai dan kalian mandi di dalam sungai itu satu hari 5 kali, apakah masih ada tersisa kotoran dari kalian? Apakah kalian masih kotor kalau mandi sehari 5 kali? Masih ada nggak kotoran yang nempel di badan? Mandi pakai sabun, pakai sampo, gitu.
masih ada nggak kotoran yang nempel di badan ketika kalian mandi sehari 5 kali? Qalu, berkata mereka, la yubqi, tidak tersisa, min daronihi, dari kotoran, apa syai'un, sesuatu. Oh ya, kalau mandi sehari 5 kali ya pasti tidak akan ada kotoran yang tersisa, artinya bersih. Orang mandi 1 hari 3 kali aja sudah bersih, apalagi mandi 1 hari 5 kali, jelas bersihnya Nabi. Qala, bersabda siapa Nabi, fadzalika, maka demikian itu, mandi 5 kali, iku mislu sholawati, gambarannya beberapa sholat, al-khomsi, yang 5 waktu. Yamhu, menghapus siapa Allah bihi, dengan 5 waktu, al-khotoya, pada beberapa kesalahan. Lalu Nabi menjelaskan, ya seperti itu, mandi 5 kali, gambarannya sholat 5 waktu. Orang kalau sholat 5 waktu, ya pasti Allah akan menghapus semua kesalahannya. Nah itu kesalahan-kesalahan yang dikerjakan baik disengaja maupun tidak sengaja, yang sifatnya itu dosa kecil, maka dengan sholat 5 waktu itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Apalagi sholatnya di awal waktu, kemudian sholatnya berjamaah, wah itu pol sekali. Kemudian sholatnya di masjid, wadah, pol sekali itu. Kemarin sudah dijelaskan, 1 langkah kaki menuju masjid, Allah memberikan 1 kebaikan. 1 langkah kaki kiri menuju masjid, Allah menghapus 1 kejelekan. Nah itu. Kemudian sholat berjamaah bandingannya 27 derajat. Apalagi sholatnya awal waktu, awal yang paling disenangi oleh Allah, wah berarti pol sekali orang itu bisa mengerjakan hal itu. Maka nanti hadis lain itu, umatnya Nabi Muhammad itu, ya, umatnya Nabi Muhammad itu beramal sedikit tapi pahalanya banyak, ya, pahalanya banyak. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Ya, kalau digambarkan itu, dia bekerja, orang Yahudi bekerja dari subuh sampai duhur, padahal perjanjiannya mengerjakan suatu pekerjaan dari subuh sampai sore maghrib akan diberi upah. Nah ternyata orang Yahudi dia hanya mampu sampai duhur, setelah itu udahlah, aku nggak usah dibayar, nggak apa-apa, nggak kuat aku mengerjakan pekerjaan ini. Kemudian dilanjutkan pekerjaan itu oleh orang Nasrani dari duhur sampai asar. Dia nggak kuat, padahal perjanjiannya dari duhur sampai maghrib baru dibayar upah. Udah nggak usah dibayar, aku nggak kuat mengerjakan pekerjaan ini. Kalau orang Islam dari asar sampai maghrib, kan cepat waktunya itu, dari asar sampai maghrib 4, 5, 6 2 jam mengerjakan pekerjaan, tapi mendapatkan bayaran upah dari subuh sampai maghrib. Nah ini gambarannya orang iman atau umatnya Nabi Muhammad. Nah itu ketika mengerjakan sholat ibadah kepada Allah dengan waktu yang awal, kemudian berjalan menuju masjid, kemudian sholat berjamaah, maka pahalanya banyak, dosa-dosanya juga banyak yang dihapus oleh Allah. Nah itu, maka banggalah menjadi orang Islam, banggalah menjadi orang iman, banggalah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ibadahnya sedikit tapi pahalanya banyak. Bukan berarti kok, ya wis kalau begitu aku tak bules saja, ya enggak, itu istilah. Ya,
karena keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Oh, Mas Dar menyampaikan ibadahnya sedikit, ya wis aku tak jarang-jarang ngaji, tak jarang-jarang sholat. Ya enggak begitu ya, enggak begitu maksudnya ya, itu hanya istilah saja, termasuk keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Hidup di dunia itu sebentar, tapi apa jaminannya masuk surga. Itu coba umat-umat sebelum Nabi Muhammad, berapa umurnya? Ratusan tahun. Itu ada yang berapa bahkan ribuan tahun. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 gitu. Umurnya sebentar tapi jaminannya masuk surga. Itu bab tatyi'i, menyia-nyiakan as-sholati, sholat, an waqtiha, jauh dari waktunya sholat. Babnya menyia-nyiakan sholat jauh dari waktunya sholat. Jauh dari waktunya sholat itu seperti kemarin ya, dijelaskan. Contohnya sholat duhur, awal duhur ya, jauh dari waktunya sholat, dia mengerjakan sholat duhurnya itu di akhir waktu duhur dan awal waktu asar. Itu yang disebut jauh dari waktunya sholat. Bukan berarti di luar waktu, bukan, itu masih dalam hitungan waktu sholat ya, itu masih dalam hitungan waktu sholat, tapi dia mengerjakan sholatnya tidak pada waktu yang paling utama. Hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Mahdi an Ghailan an Anas qala, berkata siapa Anas, ma'arifu, tidak mengetahui aku, syai'an, pada sesuatu, mimma, dari apa-apa, karena yang ada apa syai', ala ahdi Nabi, atas zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kila, dikatakan as-sholatu, sholat. Kalau berkata siapa Anas, alaisa, adakah tidak ada, dhayatum, menyia-nyiakan kalian, ma, pada apa-apa, dhayatum, yang menyia-nyiakan kalian, fiha, di dalam sholat. Jadi Anas berkata, aku tidak mengetahui sesuatu yang ada di zamannya Nabi yang disebut sholat. Disebut sholat. Anas juga mengatakan, apakah kalian menyia-nyiakan sesuatu yang kalian sia-siakan di dalam sholat ya, itu juga menyia-nyiakan sholat ya. Jadi hukumnya menyia-nyiakan sholat. Contohnya gimana? Contohnya sudah azan, masih azan, calegnya azannya enak, bikin ngantuk, masih azan, tar dululah. Setelah azan beberapa lama komat, masih komat, merdu sekali calegnya komatnya, gitu. Masih komat kok. Terus ditunggu terus, lah kok azan lagi? Oh, ini azan asar ya? Nah, itu berarti menyia-nyiakan waktu sholat ya, menyia-nyiakan waktu sholat. Nggak boleh itu ya, nggak boleh seperti itu. Bahkan ancamannya rumahnya dibakar. Ketika mendengarkan azan dia tidak sholat berjamaah ya, maka ancamannya rumahnya dibakar. Artinya apa? Yaitu dosa ya, itu dosa, harus mendatangi sholat berjamaah ketika dia mendengarkan azan. Itulah disebut menyia-nyiakan waktu sholat. Masih nanti, contohnya udah azan duhur, itu masih nyetak, masih kerja, nanti aja lah, nanggung nih, tak dulu lewat jam 2, masih jam 2, nanggung nih, lewat lagi setengah 3, udah setengah 3 ya, kok aku belum sholat duhur ya. Nah, itu berarti ya menyia-nyiakan waktu sholat. Hadatsana Amr ibnu Zurarah qala
Akhbarana Abdul Wahid ibnu Wasil rupani Abu Ubaidah Al-Haddad an Utsman ibni Abi Rawadi rupani akhi Abdul Aziz, saudara laki-lakinya Abdul Aziz. Qala berkata siapa Utsman, Sami itu mendengar aku Az-Zuhri pada Zuhri yaqulu berkata siapa Zuhri, dakhaltu masuk aku ala Anas atas Anas bin Malik di Dimasko di Damaskus ya. Jadi Zuhri dia bertamu ke rumahnya Anas atau bertamu ke Anas yang ada di Damaskus. Wahua sedangkan Anas iku ya beki menangis dia. Ketika datang ke rumah Anas, tiba-tiba Anas dalam keadaan sedang menangis. Fakultu maka berkata aku Zuhri, ma apakah ya bekika yang membuat menangis engkau ya Pak Anas? Kok engkau nangis? Kenapa? Ada apa? Fakola maka berkata siapa Anas, la a'rifu tidak tahu aku syai'an pada sesuatu mimma dari apa-apa ada waktu yang menjumpai aku ila kecuali hadis sholat ini sholat. Lalu Anas menjawab, aku menangis ini karena sudah tidak menjumpai sesuatu yang dulu dijumpai pada zamannya Nabi, kecuali tinggal sholat ini ya. Jadi maksudnya ya seperti hadis di atas, Anas itu pada zaman Nabi melihat banyak amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang zaman Nabi ya, yang dikerjakan orang-orang pada zaman dulu, zaman Nabi ya. Kemudian setelah itu Nabi wafat ya, banyak perubahan khalifah, itu sudah tidak ditemukan lagi di zaman sekarang gitu. Tidak ditemukan lagi di zaman sekarang. Contohnya apa? Dulu tahun 90-an ketika ada orang itu bepergian pulang kampung gitu, pasti ada namanya, Mas, salam-salam ya buat jamaah yang di sana gitu. Salam-salam ya, seperti itu. Lah sekarang coba jarang, sudah mulai luntur, sudah mulai tidak ada gitu. Ada, kalau dulu itu sering dulu waktu aku masih SMP itu sholat duhur, ada jamaah yang pulang dari Jawa, setelah sholat itu dia teriak, salam-salam jamaah dari Klaten. Yang sholat jawab, alaika waalaikumsalam. Salam-salam jamaah dari Solo. Nah itu. Nah hal seperti itu dulu zamannya Pak Yai Nur Hasan ada, tapi di zaman sekarang sudah tidak ada, bahkan ya itu luntur. Nah itu yang terjadi, yang dialami oleh Anas bin Malik. Pada zamannya Nabi banyak amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang sezaman dengan Nabi. Setelah Nabi wafat, pergantian khalifah, berjalannya waktu, maka amalan-amalan yang dulu dikerjakan itu sudah tidak ada di zaman sekarang. Itu yang dimaksud ilah hadis sholat, cuman sholat. Kalau sholat itu ya dari zaman Nabi sampai sekarang pun ya sholat ya, tapi amalan-amalan yang lain itu sudah mulai luntur, sudah mulai hilang gitu. Wahadi sholat dan ini sholat
iku qad duyiat, sungguh telah disia-siakan apa sholat. Ya, peninggalan Nabi atau amalan-amalan yang kelihatannya hanya tinggal sholat, itu pun di dalam mengerjakan sholatnya itu disia-siakan, ya, disia-siakan, menyanyiakan waktu sholat. Antara jelas itu. Dulu di zaman Nabi amalan banyak, mengerjakan amalan Nabi, perintah Nabi membuat sunnah, orang-orang mengerjakan sunnah itu, ya, sampai akhirnya hilang, tinggal sholat yang peninggalannya Nabi, ya. Itu pun dikerjakan dengan disia-siakan waktunya. Entar aja lah, masih 12:30 baru juga azan, gitu. Entarlah baru juga qomat, gitu. Entar baru jam 2 akhirnya nggak sholat. Kebanyakan entar-entar, ya. Itu berarti apa? Duyiat liwaqti sholat, menyia-nyiakan pada waktunya sholat. Itu nggak boleh, itu. Jangan meremehkan. Itu termasuk meremehkan. Ujung-ujungnya apa? Ya nanti bisa terinfeksi sifat kemunafikan. Karena sholatnya orang munafik itu di situ. Ya, dia sukanya sholatnya dengan mengakhirkan. Padahal di rumah nggak ngapa-ngapain, tiduran, nonton TV, habis nonton TV main HP, habis main HP nonton TV lagi, sudah azan masih nonton TV, itu sudah qomat balik main HP, padahal nggak ngapa-ngapain. Nanti giliran 2:30 baru sholat, ya berarti bahaya, itu bisa terjangkit virus munafik, yang sehingga dirinya tidak ngerasa bahwa di dalam dirinya itu ada sifat munafik. Itu bahaya sekali, itu. Waqala, dan berkata siapa Bakar ibnu Khalaf, haddatsana, lafadznya haddatsana Muhammad ibnu Bakar al-Burasani, akhbarana Utsman ibnu Abi Rawat, nahwahu, semisal hadisnya Abdul Wahid, nahwahu, semisal hadisnya Abdul Wahid ibni Wasil. Nah, itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Jadi Bapak Ibu, kita sudah kaji hadis terakhir, maka kita supaya berubah, maka kita supaya merubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang positif, yang baik. Yang tadinya menyia-nyiakan sholat, setelah mengkaji ini, ya maka supaya mengerjakan sholatnya di awal waktu atau mengerjakan sholatnya pada waktunya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.